Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jagat Pasundan 19 Story of Mystery. Oke, jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang kejadian yang ramai di minggu-minggu ini tentang terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya sendiri. Mau tahu kelanjutannya? Tetap di Jagat Pasundan 19. Oke, Sobat Jagat. Nah, pada pembahasan malam hari ini tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Kang Indra. Ya. Kang Indra, kabarnya gimana, Kang? Alhamdulillah sehat, Kang Jo. Alhamdulillah sehat ya, Kang, setelah sekian lama nih. Iya, betul. Kita hiatus ya. Hiatus. Merepresikan diri lah dulu gitu. Oke, Kang Indra, kita langsung masuk aja ya, Kang. Ya. Nah, mungkin akhir-akhir ini, Kang, kita sedang dihebohkan gitu kan tentang berita pembunuhan, Kang. Yang terjadi di daerah Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya kalau nggak salah, itu di Kabupaten Karawang. Ya. Yang dilakukan oleh suaminya terhadap istrinya, Kang. Nah, mungkin di sini kita juga akan membahas lebih ke penyebabnya mungkin ya, Kang Indra ya. Karena kalau berbicara sebab itu mungkin bakal ada banyak beberapa faktor. Nah, mungkin Kang Indra sendiri udah tahu, Kang, tentang berita itu. Gini ya, Kang, dari berita itu saya sempat melihat gitu, tapi belum tahu detailnya seperti apa, Kang. Ini hanya melihat kan banyak di TikTok, Instagram kayak gitu ya. Betul. Pembunuhan ini. Iya. Ya, jadi cuma baca selewat aja. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan, jadi menjelaskan kronologisnya ya. Iya. Nah, mungkin kronologisnya itu, Kang Indra, jadi memang si keluarga ini gitu kan, si suami dan istri ini itu memang kurang lebih dari beberapa bulan terakhir lah gitu kan. Ini menurut keterangan tetangganya gitu kan, dan RT itu saksinya betul. Itu akhir-akhir bulan ini memang sering terjadi cekcok, kan. Jadi cekcok gitu kan, entah masalah apalah gitu kan, karena mungkin itu lebih ke ranah pribadi ya. Gitu kan. Nah, sering akhir-akhir bulan sering cekcok. Nah, mungkin puncaknya gitu kan, puncaknya itu pada saat kejadian kalau nggak salah, bentar saya lihat dulu ya. Di hari apa ya itu teh? Nah, mungkin Kang Indra kejadiannya itu di hari Rabu tanggal 11. Nah, mungkin saya sedikit menjelaskan juga, Kang Indra. Jadi memang di akhir-akhir bulan ini si pasangan ini sering cekcok, Kang. Iya. Sering cekcok, sering terdengar lah gitu kan, menurut kesaksian tetangganya dan para warga itu memang di akhir-akhir bulan ini mereka itu sering cekcok dan mungkin ada masalah. Cuman kan karena yang namanya tetangga gitu kan, mungkin takut juga, tidak mau terlalu ikut campur lah, takutnya kan masalah keluarga dan hal gitu kan. Nah, puncaknya itu mungkin terjadi di tanggal 11, Kang. Tanggal 11 kemarin gitu kan, 11 Juni itu kejadiannya kalau nggak salah itu malam hari. Oh, itu malam hari, Kang? Malam gitu kan, memang terdengar ada cekcok. Nah, itu pihak tetangga itu sebenarnya sudah menghubungi RT atau RW setempat, Kang. Gitu kan, mungkin untuk membantu melerai lah, karena mungkin terdengarnya juga gitu kan. Tidak seperti biasanya mungkin kan ributnya itu atau bertengkarnya. Nah, cuman si RT ini juga atau RW-nya itu karena mungkin memang sudah sering gitu kan terdengar lah mungkin tentang ribut atau permasalahannya itu, jadi mungkin memang bertengkar biasa gitu, seperti biasanya lah gitu kan. Nah,
mungkin bertengkarnya agak berbeda dan si warga pun mulai merasa ada hal-hal aneh gitu Kang. Curiga ya Kang. Nah jadi curiga pas didatangin ke rumah itu, pas dibuka pintu katanya anaknya yang baru berumur 5 tahun itu menangis Kang. Menangis itu sambil bilang mama sudah meninggal. Nah pas dibuka pintu kamarnya itu, ya menurut kesaksian ya gitu kan, terlihat itu si istrinya itu gitu kan, atau si ibu anaknya itu sudah banyak berlumuran darah. Nah terus si posisi suaminya pun itu dikabarkan seperti yang mau melakukan bunuh diri kan. Dia sudah melakukan sayatan di area tangan dan leher. Makanya kalau nggak salah itu setelah kejadian itu juga si suaminya ini gitu kan langsung dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kritis juga kan, mungkin kehabisan darah ya. Nah ada hal menarik juga Kang, karena ternyata gitu kan si suami ini si suaminya ini gitu kan yang bernama, mungkin kita spill juga ya, yang bernama Bagus ini itu ternyata temen sekolahnya adik kelas saya Kang Indra. Oh itu adik kelas? Betul, dan saya pun memang agak nggak asing gitu kan pas familiar gitu. Betul, pasan saya kenal gitu kan pas dia media sosial adik kelas saya upload. Nah yang jadi janggalnya ya mungkin saya juga jadi seperti apa ya, agak sedikit penasaran dan ingin menanyakan gitu Kang. Nah di situ juga ada komen-komenan di Facebook Kang. Di komenan di Facebook kayaknya itu pas pada saat Idul Adha gitu kan, Lebaran Idul Adha kemarin itu, entah si istrinya itu posting apa, terus si suaminya itu nanti kita tampilkan juga, mungkin agak sedikit disensor untuk namanya gitu kan. Itu ada chatnya apa ya isinya tuh seperti, nah mungkin yang isi chatnya itu gitu kan, si suaminya tuh komen Kang, seetik dagingna atau sedikit dagingnya katanya gitu. Terus dibalas lah sama si istrinya, hayang loba mah mencit sorangan, mungkin yang artinya mau banyak mah potong sendiri gitu kan. Nah, terus si suaminya berbalas lagi Kang, maneh ku urang nu dipencitna, jadi kamu sini yang saya potong katanya gitu. Terus kata si istrinya tuh, cerik moal ye mun urang eueuh lur katanya, nangis gak kalau saya nggak ada. Nah jadi apa ya, saya sedikit jadi ada gambaran dan saya jadi sedikit penasaran juga kan. Ini tuh hal ini tuh jadi apa ya, bisa disebutnya hal kebetulan apa enggak ya Kang gitu kan, karena kita kan sering tahu lah kalau di Indonesia ini ya, sering ada istilah ucapan adalah doa ya, betul. Nah jadi saya berpikirnya ke situ gitu kan, jadi mungkin dia sudah memikirkan gitu dan dia juga sudah mengucapkan, nah jadilah kejadian. Jadi nah mungkin saya sedikit ingin bertanya dan mungkin Kang Indah juga bisa menjelaskan lah faktor apa sih sebenarnya gitu. Oke Kang Dio, mungkin saya juga sedikit ini ya dengan isi chat tadi ya, sedikit apa namanya, merinding juga nih. Iya jelas lah, saya pertama juga bacanya sampai betul, kayak gitu kan. Kok bisa gitu ke istri sendiri seperti itu? Betul. Berarti kan ada sesuatu yang kita tidak tahu nih apa penyebabnya sampai si suami berucap seperti itu kan. Betul. Nah kalau misalnya tadi Kang Dio bertanya apakah ini suatu kebetulan, mungkin bisa dikatakan iya, bisa juga dikatakan ini tuh sudah memang ada takdirnya. Oh iya betul.
melewati tanda-tanda yang sudah diperjelas. Nanti diperjelas dengan tanda-tanda seperti tadi dipotong. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita berbicara soal keimanan ya. Iya. Soal keimanan diri kita gitu. Saya tidak menjudge kalau dia itu imannya jelek atau gimana ya, karena keimanan seseorang tuh ya naik turun. Oh iya, betul. Tidak ada yang stabil gitu. Tidak bisa diukur ya. Tidak bisa diukur kayak suatu orang. Mungkin si pelaku ini imannya sedang goyah atau gimana. Banyak masalah. Ya. Ditambah lagi mungkin ada problem yang bisa jadi besar gitu kan. Dan terjadilah suatu pembunuhan tersebut. Nah, disitu juga tidak terlepas dari takdir yang sudah berbicara. Kita mau bagaimanapun ya, kalau sudah takdir ya nggak bisa melawan takdir. Iya, pasti terjadi gitu. Betul. Gitu sebenarnya. Dan yang lebih mirisnya lagi kan kalau di kasus ini ya kita melihat dari sisi anaknya. Nah, itu yang mungkin menjadi perhatian juga karena apa ya, bisa disebut si anak ini berarti kan menyaksikan. Itu yang dibikin apa ya, buat saya itu, wah kok bisa di depan anak seperti itu. Itu kan akan menjadi trauma tersendiri ya. Jelas pasti. Jatuh mentalnya. Apalagi kan dengar selentingan kan ya, saya juga sempat ngobrol gitu ya sama teman-teman gitu kan. Ada kalau dijelaskan gitu, dia tuh sempat meluk ibunya dulu gitu. Ketika sedang dieksekusi itu dia meluk ibunya sampai si darahnya tuh ke badannya si anak itu. Dan itu yang miris banget. Yang sangat disayangkan. Aduh, kenapa bisa seperti itu? Betul. Sangat disayangkan lah gitu. Nah, mungkin saya juga jadi seperti apa ya, ingin merubah stigma juga sih kan. Karena kan kadang gini, kita kan berbicara sebagai laki-laki ya kan kita. Kadang kan kita sebagai laki-laki ketika ada masalah yang datang itu memang kita itu jarang banget untuk bercerita. Ya kan, pasti apa ya, seperti dipendam sendiri. Laki-laki tidak bercerita. Nah, sebenarnya itu salah. Ya, betul. Itu tuh salah. Itu stigma yang harus dirubah sih. Kalau menurut saya Kang Indra, tentang laki-laki tidak bercerita itu salah banget sih. Menurut saya, karena apa ya, banyak sering terjadi juga Kang dari kasus ya bundir gitu kan. Nah, itu memang karena faktor-faktor masalah yang terjadi gitu kan. Cuman karena mungkin entah di lingkungannya itu dia tidak ada teman untuk bercerita. Kadang kan yang namanya laki-laki gengsi gitu kan, walaupun ketawa hahaha di tongkrongan, padahal kan dia sedang memendam masalah yang banyak. Nah, betul. Makanya itu saya ingin mengajak lah gitu kan buat sobat jaga semua atau masyarakat luas lah. Kalau kalian punya masalah sebesar apapun atau sekecil atau sebesar apapun, saya harap kalian lebih baik bercerita sih. Ya, betul. Gitu kan, karena ketika kita sudah ditempa masalah terus-terusan gitu kan, dan kita pendam sendiri, tentunya itu akan mempengaruhi juga kepikiran ya Kang. Jadinya kita gampang banget lah gitu kan, apalagi ya kalau berbicara tentang hal mistis pasti makhluk seperti itu sangat menyukai ya Kang. Betul. Kalau misalnya mau disangkut-pautkan dengan mistis ya Kang, dari suatu kasus ini gitu. Iya. Bisa saja terjadi Kang, karena yang namanya setan, jin yang kayak gitu kan selalu gitu kan, mengajak manusia kepada kesesatan kan. Betul. Jadi kalau misalnya sudah ada kita di seperti tadi, masalah kita sudah banyak ditampa yang bertubi-tubi gitu kan. Pikiran kosong tanpa arah. Itu setan masuk berbisik, jin berbisik, ayo lakukan ini, ayo lakukan.
ini yang jadi bahaya sebenarnya. Makanya kita harus punya support system. Nah, iya. Kayak temen yang paling deket sama kita tuh, ayolah ajak ngobrol. Nah, gitu. Ya intinya mah jangan sungkan, jangan gengsi lah ya. Kalau untuk bercerita, baik masalah kecil atau masalah besar, intinya buang istilah laki-laki tidak bercerita itu bohong banget sih. Gitu, karena bagaimanapun kita pasti butuh masukan, butuh solusi ya kan, ketika kita punya masalah. Kalau misalnya ya kalau kita tarik lagi lah ke hal mistis, misalnya dia memang tidak bisa menanggapi masalah sendirian gitu kan. Misalnya tarik kita ke hal mistis juga, kalau misalnya kita jabarin gitu kan, ke dirincikan gitu kan, itu ada tahapannya kan. Jadi kalau misalnya kita imannya, kalau pikirnya kita sedang tenang, tidak ada masalah, meskipun kita dibisikin tentang harus kayak gitu sama jin atau setan gitu, harus melakukan seperti ini, kejahatan seperti ini, itu tidak akan terjadi ya, karena pikiran kita sedang jernih kan. Oh iya, pasti. Iya gitu kan, jadi pikiran kita sedang jernih, jadi kita gak bakal tuh yang namanya melakukan hal-hal yang buruk gitu, yang negatif gitu. Betul, setuju kan. Jangan kita selalu menyalahkan hal yang mistis gitu kan. Apa-apa mistis, mundir gara-gara mistis, mendengar bisikan-bisikan yang seperti ya sebenarnya bisikan-bisikan itu ada gitu kan. Betul. Tapi kan tergantung dengan kita yang mengendalikan. Iya betul. Seperti itu kan. Jadi kita harus ya pokoknya hal sekecil apapun bercerita lah. Betul. Mungkin itu Sobat Jagat, jadi ada pelajaran juga gitu kan yang kita dapat, dan mungkin kita harus sedikit merubah stigma lah kalau laki-laki itu tidak bercerita. Mungkin saya lebih baik gitu kan punya teman yang menangis gitu kan, bercerita dekat saya daripada saya harus menangis datang ke pemakamannya. Ya, betul. Ya kan. Oke, mungkin cukup ya. Nah, mungkin cukup Sobat Jagat gitu kan untuk pembahasan kali ini. Nah, mungkin nextnya juga kita akan selain hal-hal mistis ya Kang Eda, kita juga akan membahas tentang info-info yang sedang viral, yang sedang update. Nah, mungkin saya juga sedikit mengingatkan nih bagi Sobat Jagat yang belum subscribe, ayo buruan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami bisa semangat lagi dalam berkonten. Saya Dio, saya Indra, dan seluruh tim Jagat Pasundan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Aha.